Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita semua bisa hadir mengikuti kegiatan Matsama Madua Kuningan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan sejarah tentang madrasah, Bapak mengucapkan selamat datang bagi anak-anakku, siswa-siswi SMP MTS yang baru saja diterima dan bergabung dengan keluarga besar Madua Kuningan. Selamat bergabung, selamat mengikuti pendidikan bersama kami, keluarga besar Madua Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, melalui forum Matsama virtual ini, Bapak juga tidak lupa menyampaikan selamat buat anak-anakku semua yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat SMP dan MTS. Selamat kalian bisa bergabung bersama kami di Madua Kuningan, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Kuningan, yang merupakan salah satu madrasah unggulan yang berada di Kabupaten Kuningan. Perlu anak-anakku ketahui, Madua Kuningan sudah lama berdiri dan penegriannya dilakukan pada tahun 2005. Jadi sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Proses awal perkembangannya sama mengikuti proses kelembagaan yang regulasinya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Untuk itu, perkenalkan Bapak akan menyampaikan sejarah madrasah secara umum. Perlu anak-anakku ketahui bahwasanya madrasah adalah nama bagi suatu lembaga atau wadah yang mewadahi proses transformasi ilmu, khususnya ilmu agama, dan telah mengalami perkembangan pemaknaan dalam rentang sejarah perkembangan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya, madrasah dimaknai juga sebagai satu istilah yang menunjukkan kepada proses belajar mengajar dari yang bentuknya tidak formal sampai ke bentuk yang formal. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan, dikelola, dan dilaksanakan di samping lembaga pendidikan yang berada di pesantren ataupun di masjid. Proses kelahiran dan dinamika madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia yang merupakan perkembangan lanjut atau pembawaan dari lembaga pendidikan pesantren dan masjid atau surau. Anak-anakku, kata madrasah terambil dari bahasa Arab, yaitu darasa yadrusu darsan, yang artinya belajar. Kata madrasah sebagai isim makan menunjukkan arti tempat untuk belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia secara sederhana adalah sekolah. Jadi ditilik dari makna bahasa Arab di atas, madrasah menunjukkan pengertian adalah tempat untuk belajar secara umum, tidak menunjukkan suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau, di masjid, atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat tersebut dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam.
Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar, khususnya ilmu agama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 dan Nomor 7 Tahun 1950, madrasah mengandung dua pengertian. Pertama, madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok utama pengajarannya. Pengertian yang kedua, madrasah adalah pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah. Kemudian dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 1975 disebutkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Sistem madrasah pertama kali dikenalkan dalam dunia Islam adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk tahun 1018 dan sampai 1099. Nizamul Mulk adalah seorang penguasa Bani Saljuk pada abad 11, di mana salah seorang gurunya yang sangat terkenal adalah Imam Ghazali. Sistem ini berkembang pada saat itu ke berbagai kota di negeri Islam, seperti ke Kairo dengan munculnya perguruan Al-Azhar, Spanyol dengan Cordobanya, dan juga ke India. Pada masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau dan masih sangat tradisional. Kemudian pada awal abad 20, tepatnya tahun 1909, madrasah pertama di Indonesia muncul, yaitu Madrasah Ahmadiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu, madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri, seperti Madrasah Square yang didirikan pada tahun 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh Muhammad Khalid Umar. Lalu pada tahun 1912, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum, yaitu membangun madrasah. Kemudian berturut-turut setelah itu, pada tahun 1913 ada Madrasah Al-Irsyad di Jakarta yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soekarti. Kemudian pada tahun 1915 muncullah Diniyah School di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat yang didirikan oleh Zainuddin Labai Al-Janusi. Berikutnya pada tahun 1926 salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh Kiai Haji Asy'ari di Surabaya beserta Kiai Haji Wahab Hasbullah, mendirikan banyak madrasah. Kemudian perkembangan selanjutnya muncul dengan sangat pesatnya madrasah-madrasah di seluruh Nusantara, di mana madrasah tersebut bukan hanya sebagai lembaga pendidikan semata, tapi sudah mulai menata diri dengan menggunakan kurikulum dan metode pengajaran. Munculnya madrasah di Indonesia merupakan perwujudan dari upaya dan kerja keras para ulama, para cendekiawan Muslim Indonesia dalam membudayakan pembaharuan pendidikan Islam. Para cendekiawan menganggap bahwa lembaga pendidikan Islam asli seperti pesantren, masjid, surau dalam beberapa hal sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini dan tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan kondisi demikian, diperlukanlah madrasah seperti sekolah-sekolah, tetapi dengan nuansa religi dan bermuatan keislaman.
dengan materi pelajaran umum dan materi pelajaran agama. Hal ini akan menjadi karakteristik madrasah di Indonesia saat ini. Pada awal proses perkembangannya sampai saat ini, madrasah selalu berada di bawah naungan Departemen Agama. Awalnya dengan mendirikan PGA, Pendidikan Guru Agama. Hal ini dimaksudkan agar muncul guru-guru agama yang diarahkan untuk mengajar pendidikan agama dan pengembangan madrasah yang lebih luas. Lalu pada tahun 1978 terjadi restrukturisasi madrasah atau sekolah agama melalui SK Menteri Agama nomor 15, 16, 17, dan 19 yang menetapkan perubahan nama madrasah dan PGA, di samping perubahan sejumlah madrasah negeri karena terjadi alih fungsi beberapa lembaga pendidikan agama negeri menjadi madrasah. 1. MIN, yaitu Madrasah Imtiah Negeri tetap menjadi Madrasah Imtiah Negeri. Yang kedua, MTS AIN menjadi MTSN, dan PGAP 4 tahun menjadi MTSN, MA AIN menjadi MAN, dan sebagian SPGAIN 6 tahun serta semua PPU PAN, PHIN, dan SPAIN menjadi MAN. Lalu setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri, maka madrasah memiliki kedudukan yang sama, sejajar, setara dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi jenjang pun MTS, MI, dan MA sederajat dengan SMP, SD, dan SMA. Dari segi muatan pelajaran, murid-murid madrasah memperoleh pengajaran umum yang diberikan di sekolah. Lalu klimaksnya pada tahun 1984 pemerintah membuat peraturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya menyangkut penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi. Peraturan tersebut dikenal dengan SKB 2 Menteri, yaitu Menteri P dan K dan Menteri Agama. Dan lahirlah kurikulum 1984 yang dijiwai oleh SKB 3 Menteri tahun 1975 dan SKB 2 Menteri tahun 1984. Susunan kurikulum madrasah tahun 1984 terdiri dari program inti dan program pilihan. Program inti terdiri dari kelompok pendidikan agama dan kelompok pendidikan dasar umum. Program pilihan pada MI dan MTS sama, terdiri dari 4 studi, yaitu keterampilan, seni budaya, olahraga, dan bahasa daerah. Adapun program pilihan untuk MA awalnya terdiri dari 4 program pilihan, yaitu program pilihan ilmu agama, program pilihan bahasa, program pilihan IPA, dan program pilihan IPS. Saat ini madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, di mana madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang sejajar dengan sekolah umum. Hadirnya madrasah memiliki peluang tersendiri bagi para pengelolanya. Kenapa? Karena madrasah bisa menjadikan bangsa ini maju. Menurut Abdurrahman, peluang madrasah antara lain: pertama, kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan, memberi peluang untuk bersama-sama membangun, khususnya dalam bidang pendidikan yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Di tengah-tengah krisis moral yang telah terjadi saat ini di Indonesia, maka pendidikan madrasah menjadi solusi dan pilihan tepat karena paket kurikulum di dalamnya sudah mencakup memberi wawasan pengetahuan umum dan pengilmu agama. Yang kedua, semakin berfungsinya pengelolaan madrasah. Hal ini dikuatkan dengan adanya program strategis Kementerian Agama
yakni peningkatan mutu pendidikan madrasah, di mana saat ini kualitas madrasah sudah sejajar dengan sekolah umum, bahkan ada yang lebih tinggi dari sekolah umum. Madrasah, sebagaimana kita tahu, memiliki madrasah-madrasah unggul seperti Man Ice yang ada di Serpong, yang ada di Gorontalo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya animo masyarakat dengan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan madrasah. Maka haruslah kita mau untuk memasukkan putra-putri kita pada jenjang pendidikan madrasah. Yang kelima, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah, baik dalam hal pengelolaan, pembangunan, maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan agama. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10, para peserta Madsama tahun 2020 yang Bapak banggakan, banggalah menjadi bagian dari kami, bagian dari madrasah. Karena dengan kita menuntut ilmu di madrasah, maka orientasi kita tidak hanya orientasi dunia, tapi lebih kepada mengedepankan orientasi akhirat. Jika kita orientasinya akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Tetapi sebaliknya, bila orientasi kita hanya dunia, maka kita tidak akan menempatkan akhirat. Sesuai dengan visi misi Mandua utama, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan menjadikan pilihan pertama masyarakat. Kelak kalian akan kami didik, dan tujuan akhirnya agar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan terusnya berkembang pesatnya madrasah, khususnya Mandua, dengan penataan pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, dan pelaksanaan kegiatan belajar yang baik dari Bapak, Ibu guru, dan seluruh stakeholder yang saling bahu-membahu, insya Allah madrasah kita akan menjadi terdepan, menjadi pilihan pertama dan utama. Saat ini keberadaan Mandua Kuningan atau madrasah kita tercinta ini juga sudah memiliki jumlah rombel belajar yang banyak, sebanyak 31 rombel, terdiri dari 10 kelas 10, 10 kelas 11, dan 11 rombel kelas 12 dengan jurusan masing-masing IPA, IPS, bahasa, dan keagamaan. Alhamdulillah saat ini juga anak-anak atau para alumni Mandua Kuningan ini sudah banyak tersebar dan berhasil berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dengan hadirnya anak-anak madrasah yang bisa berperan dalam kehidupan masyarakat di desanya, di lingkungannya, di masjid dan musolanya. Rata-rata anak-anak madrasah memiliki kelebihan dalam kerja bersama, kerja bakti dalam pengelolaan kegiatan masyarakat. Ini terus harus kita pertahankan, karena salah satu kunci dari madrasah menjadikan anak-anak kita manusia-manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Demikian paparan singkat tentang sejarah madrasah. Kalian bisa baca untuk lebih jelasnya di tulisan sederhana yang Bapak buat dalam waktu yang singkat, dan untuk lebih luasnya juga bisa kalian cari di saat ini mudah sekali ya, di Google ataupun di buku-buku elektronik tentang sejarah perkembangan dan pertumbuhan madrasah. Ya,
Mudah-mudahan kalian kelak bisa menjadi pengganti kami, menjadi guru-guru madrasah, menjadi para pengelola madrasah, menjadi para pemilik madrasah. Karena madrasah lebih unik, di mana lebih banyak dikelola oleh masyarakat atau swasta daripada dikelola oleh pemerintah atau negeri. Berbeda dengan sekolah yang umumnya sekolah itu banyak yang negeri, sedikit yang swasta. Madrasah ini ciri khasnya seperti itu, adalah lembaga yang lebih banyak dikelola oleh masyarakat. Mudah-mudahan kalian semua kelak menjadi inisiator, menjadi inovator dari pertumbuhan dan perkembangan madrasah model baru. Madrasah yang bisa menjadikan bangsa ini maju, madrasah yang menjadikan masyarakat ini berperan aktif dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara. Itu saja dari Bapak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf tentu banyak yang kurang ataupun salah. Barangkali semuanya ini berasal dari Bapak sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Matsama virtual ini tidak mengurangi rasa kemandirian, rasa semangat untuk tetap berprestasi di madrasah, untuk tetap bergabung di madrasah, khususnya di MAN 2 Kuningan ini. Terima kasih, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat sehingga kita bisa bertemu dalam acara Matsama untuk materi pertama atau hari pertama materi kedua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Para peserta Matsama yang berbahagia, untuk materi kedua kali ini saya diamanati untuk membawakan sebuah materi tentang tata tertib dan struktur Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuningan. Para peserta yang berbahagia, untuk materi yang kedua ini seputar tata tertib yang ada di MAN 2 Kuningan. Saya akan menyampaikan selintas tentang apa itu tata tertib, apa tujuan tata tertib, juga kemudian apa manfaat dari tata tertib yang ada di MAN 2 Kuningan ini. Selanjutnya, setelah materi ini nanti disampaikan, ada satu harapan dari kami selaku komponen Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuningan. Anda selama nanti berada di MAN 2 Kuningan ini, setelah tahu tata tertib ini, diharapkan bisa menjadi warga madrasah yang selalu taat terhadap apa yang sudah ditetapkan dalam tata tertib ini. Para peserta yang berbahagia, ketika kita mendengar tata tertib, maka kita akan teringat atau kita akan sampai pada suatu peraturan apa yang ada di madrasah ini. Dan barangkali kalau Anda kemarin duduk di SMP atau MTS akan berbeda jauh dengan apa yang akan kita rasakan di sini di MAN 2 Kuningan. Kalau kemarin mungkin
mungkin di SMP atau MTS ada beberapa tata tertib yang mungkin Anda ketahui, ada beberapa yang mungkin berbeda di sini. Dan diharapkan dengan disampaikannya tata tertib ini kita bisa menjadi warga madrasah yang selalu menaati tata tertib tersebut. Para peserta yang berbahagia, untuk apa tata tertib ini dibuat? Suatu tata tertib dibuat pasti memiliki tujuan. Dan tujuan utama dengan dibuatnya tata tertib ini tidak lain agar kita bisa tahu apa yang mesti kita kerjakan, apa hak kita, apa kewenangan kita, dan juga apa kewajiban kita setelah kita menjadi warga madrasah ini. Karena mungkin ada beberapa bagian di tata tertib ini yang berbeda dengan apa yang Anda dapatkan di lembaga yang sebelumnya. Dan diharapkan setelah menjadi warga madrasah ini, mari kita bangun madrasah ini dengan segala kedisiplinan, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam hal yang lainnya. Ada yang sangat berbeda barangkali di dalam tata tertib ini. Iman Dua Kuningan kita menerapkan dalam tata tertib ini ada poin tata tertib, kemudian ada poin atau poin-poin yang bisa kita lihat nanti ketika siswa melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan dengan poin-poin tersebut. Ini mungkin yang sedikit berbeda ataupun sama di Iman Dua Kuningan ini dengan di tempat sebelumnya. Nah, Iman Dua ini segala bentuk pelanggaran sekecil apapun akan dikenai poin. Besaran poin itu sudah ditentukan dalam pasal-pasal yang ada di dalam tata tertib yang nanti kita bisa mencoba melihatnya satu persatu. Dan setiap poin yang didapat atau yang diperoleh oleh siswa itu nanti akan diakumulasi, sehingga ketika akumulasi poin tersebut sudah mencapai angka-angka tersebut atau angka-angka tertentu, maka ada sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh sekolah. Misalnya ketika anak atau peserta didik mencapai poin 50, maka disampaikan surat teguran melalui wali kelas masing-masing. Dan ketika nanti bertambah lagi menjadi 75 misalnya, maka akan ada lagi surat teguran yang kedua atau SP2. Nah, ketika sudah SP2, maka siswa yang melakukan pelanggaran akan membuat satu surat perjanjian tertulis dan bermaterai. Kemudian setelah poin bertambah lagi dan bertambah lagi semakin banyak, ketika mencapai angka 150 atau lebih, maka anak yang mendapatkan poin tersebut bukan lagi mendapatkan teguran, tapi sudah bisa dinyatakan dikeluarkan dari madrasah. Ini yang mungkin mesti kita camkan, sehingga kita harus hati-hati. Jangan sampai samakan ketika Anda duduk di SMP atau MTS dengan sekarang Anda duduk di madrasah aliyah. Karena ketika kita berbeda tempat, semua yang aturan yang ada juga pasti berbeda. Tidak mungkin sama, walaupun ada hal-hal yang lain yang mungkin sama dengan tempat Anda sebelumnya. Nah, nanti akan lebih jelasnya bisa dilihat dalam paparan yang ada dalam materi matsama untuk materi kedua ini. Dan selanjutnya nanti setelah matsama ini selesai,
maka Anda sudah tidak lagi dinyatakan sebagai calon siswa, tetapi sudah menjadi siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuningan. Nah, dengan disampaikannya tata tertib ini, maka diharapkan Anda setelah menjadi siswa madrasah ini sudah benar-benar menjadi siswa yang siap dengan segala ketentuan yang ada di madrasah ini. Dan selanjutnya, mari kita bangun bersama madrasah ini sehingga menjadi madrasah yang bisa membanggakan semuanya, bisa menjadi madrasah yang unggul, di samping memiliki prestasi yang baik lainnya. Dan visi kita akan tercapai. Di dalam visi ini, Man 2 Kuningan ini punya misi menjadi madrasah yang unggul, juga menjadi madrasah yang menjadi pilihan pertama di masyarakat. Barangkali untuk paparan pengantar materi ini saya cukupkan sekian. Mari kita bangun madrasah ini sehingga menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya batawi alim ya batawi mubin. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadiratillahil Rabbi, bahwasanya pada hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun memang kita ada jarak, tetapi semoga dengan kita melakukan pertemuan secara virtual ini tidak mengurangi isi dari kegiatan matsama pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu berharap di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Man 2 Kuningan merupakan suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya itu terdapat organisasi-organisasi kesiswaan atau ekstrakurikuler yang memiliki fungsi yaitu untuk menunjang tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai oleh madrasah kita. Adapun berbagai macam jenis ekstrakurikuler di sini, yang pertama yaitu OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, OSIS di sini merupakan pengakomodir dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siswa. Nah, termasuk ekstrakurikuler yang lain pun itu wadahnya itu di OSIS. Oleh karena itu, ketika Anda menjadi anggota, menjadi pengurus OSIS, Anda akan dibekali dengan keterampilan dalam berorganisasi. Yang selanjutnya itu jenis ekstrakurikuler yang berhubungan dengan olahragaan, yang berhubungan dengan kesenian, dan ada juga jenis ekstrakurikuler yaitu pramuka. Ya,
Yang kita tahu bahwa pramuka ini merupakan singkatan dari praja, muda, kanak-kanak. Yang jelas bahwa di pramuka ini Anda akan dibekali dengan berbagai macam keterampilan yang menghasilkan kepribadian yang mandiri, ya, tolong menolong, mandiri, dan lain sebagainya yang merupakan isi dari kepramukaan itu. Yang selanjutnya itu ada ekstrakurikuler Paskibra, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Paskibra di sini bukan hanya untuk mengibarkan teknis dalam pengibaran bendera pusaka, tetapi Anda akan diberikan keterampilan dalam teknik baris berbaris, ya, keterampilan dalam baris berbaris, variasi dalam baris berbaris. Nah, Anda dapat mengikuti kegiatan ini. Anda yang memiliki minat bahwa saya ingin pandai atau saya ingin terampil dalam kegiatan baris berbaris, berarti Anda masuk ke dalam anggota Paskibra. Dan yang selanjutnya ada ekstrakurikuler PMR dan UKS. Jadi PMR dan UKS ini bergerak di bidang kesehatan. Jadi semua program-program madrasah yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan penunjang kesehatan, baik itu kebersihan dan sebagainya, ekstrakurikuler PMR dan UKS ini akan mensupport kegiatan-kegiatan madrasah yang berhubungan dengan kesehatan ini. Yang menjadi pertanyaan yaitu perbedaan antara PMR dan UKS ini. Jika PMR ini payung hukumnya yaitu berada di bawah naungan PMI, ya, di kesehatan, kemanusiaan, tanggap bencana. Nah, ini masuknya di PMR. Dan UKS ini payung hukum ini berada di bawah naungan lembaga kesehatan, ya, di bawah naungan lembaga kesehatan. Yang jelas bahwa UKS ini berarti usaha untuk menyehatkan semua orang atau semua siswa atau semua orang yang berada di madrasah kita ini, bagaimana caranya supaya hidup dengan sehat. Itu bagian dari kinerja dari UKS. Yang selanjutnya yaitu ada ekstrakurikuler yang bergerak di bidang keolahragaan. Beberapa macam ekstrakurikuler yang bergerak di bidang keolahragaan, yaitu yang pertama bola basket, yang kedua bola voli, yang ketiga sepak bola, yang keempat tenis meja, yang kelima bulu tangkis, dan yang keenam silat. Dan alhamdulillah Majua Kuningan memiliki tempat yang representatif untuk melaksanakan semua kegiatan keolahragaan. Di wilayah kita, di dalam wilayah madrasah ini, kita memiliki satu lapangan bola basket yang representatif untuk melaksanakan kegiatan basket, ya, kegiatan ekstrakurikuler basket. 2 lapangan tenis meja, dan itu biasanya dipakai satu untuk putra dan satu untuk kegiatan putri. Dan di wilayah belakang madrasah kita, dan itu tetap itu masih merupakan wilayah madrasah kita, Majua Kuningan. Di belakang ada 2 lapangan voli, 1 lapangan futsal, dan 1 lapangan sepak bola mini. Dan semuanya bisa digunakan secara maksimal. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita bisa mendapatkan hasil-hasil maksimal dalam kejuaraan baik itu di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Yang selanjutnya ini ada ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesenian. Kita memiliki 2 ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesenian. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler paduan suara.
Nah, ekstrakurikuler paduan suara ini mengacu kepada music ensemble atau ensemble music. Dalam artian bahwa di ensemble musik itu terdiri dari beberapa orang penyanyi yang memiliki perbedaan-perbedaan tingkatan suara, dan itu dikolaborasikan menjadi satu untuk membawakan sebuah lagu dan menghasilkan suara yang harmoni, gitu ya. Jadi paduan suara, silakan Anda yang berminat dan Anda memiliki kapasitas suara yang baik, nanti silakan bergabung di paduan suara. Dan ekstrakurikuler musik yang kedua yaitu ada karawitan. Nah, di karawitan ini Anda akan dibekali dengan keterampilan dalam memainkan alat musik, baik itu alat musik tradisional ataupun alat musik modern. Ya, alat musik tradisional ini semacam gamelan, gending, suling, dan sebagainya. Kalau alat musik modern ini berhubungan dengan musik-musik modern, alat musik modern ya, gitar, drum, gitu ya, keyboard. Nah, itu Anda akan dibekali dengan keterampilan seperti itu. Nah, ketika itu dikolaborasikan, maka akan menghasilkan musik yang kontemporer. Kontemporer itu berarti kolaborasi antara musik tradisional dengan musik modern. Nah, kita pernah mendengar lah di acara-acara UPJ itu musik-musiknya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan musik kontemporer. Yang selanjutnya yaitu ada ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR ya. Karya ilmiah remaja ini sesuai dengan istilahnya ya, karya ilmiah berarti suatu penemuan atau suatu percobaan yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan hal-hal yang baru yang bersifat inovatif ya, yang bersifat inovatif. Alhamdulillah kita sudah berjalan, walaupun ini memang berjalan 1 tahun ke belakang, kita bergerak di bidang robotik. Dan walaupun bergerak baru 1 tahun, kita sudah mengikuti event-event baik itu di tingkat provinsi ya ataupun di tingkat nasional. Di tingkat provinsi kita mengikuti event di Bandung ya. Bulan-bulan kemarin kita mengikuti event di Bandung yang alhamdulillah walaupun belum sampai atau belum nyampe di tingkatan yang pertama, tingkatan paling atas, tetapi kita masih masuk ke dalam kategori yang berprestasi lah, gitu ya. Event yang kedua itu dilaksanakan di Semarang, ya, di Semarang, dan alhamdulillah walaupun kita belum nyampe hasil maksimal, kita telah mengikuti dan itu menjadi suatu kebanggaan ya bahwa robotik di kita sudah berjalan. Tujuan dari robotik ini berarti kita mendesain suatu robot untuk menunjang ya kehidupan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang beberapa macam atau beberapa jenis ekstrakurikuler yang berada di Mandua Kuningan. Yang Bapak harapkan anak-anakku semuanya untuk masuk ke dalam keorganisasian tersebut atau semua ekstrakurikuler tersebut. Jadi jangan sampai sisa-sisa waktu pembelajaran Anda itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang percuma. Ya. Nah, kenapa kita bentuk ekstrakurikuler ini? Jadi di dalam pembelajaran sehari-hari, karena kita terbatasnya waktu, kita belajar 2 kali 45 menit. Ya, itu tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang maksimal dari sana. Oleh karena itu, apa yang belum Anda dapatkan dari pembelajaran di kelas, maka Anda dapatkan itu di ekstrakurikuler. Ya, sekali lagi Bapak instruksikan kepada semuanya, silakan untuk mengikuti organisasi ekstrakurikuler yang ada di Mandua Kuningan. Ya. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak meminta maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.